yang membuat hajat kita belum terkabul itu karena yang ngamalin sholawat udah ngerasain keajaiban dari sholawat itu sendiri dalam menggapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Danda Sutari. Di video kali ini aku ingin share tentang bagaimana sih caranya menjaga keyakinan agar kita selalu yakin bahwa kita juga akan mengalami keajaiban sholawat. Kita tidak hanya sebagai pendengar atau penikmat dari ceritanya orang-orang, tapi juga mengalami dari keajaiban sholawat itu sendiri. Nah, seperti apa lengkapnya? Simak terus videonya ya. Saat kita mengamalkan sholawat ataupun amalan-amalan yang lain, nah bukan berarti kita sedang mendikte Tuhan. Kita ngamalin sesuatu, contohnya amalan sholawat, itu adalah sebagai bentuk kita berupaya untuk datang kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah melalui tawasul atau wasilah atau perantara dari amalan sholawat. Bukan berarti kita mendikte Tuhan gitu. Bukan berarti karena amalan sholawat kita jadi kayak mengatur-ngatur gitu ya. Bukan karena itu. Tapi itu adalah sebagai bentuk upaya kita datang kepada Allah. Karena satu-satunya yang bisa menolong hanyalah Allah. Mau kemana lagi? Aku share cerita tentang keajaiban sholawat itu karena aku sendiri pernah mengalaminya. Dan itu aku dapat dari juga pengalaman orang lain. Nah, dari apa yang aku sebarkan, dari apa yang aku ceritakan, banyak orang yang mencontoh, banyak orang yang mengamalkan juga, dan banyak dari mereka juga mengalami keajaiban sholawat. Nah, cuman ada beberapa teman kita, saudara kita, yang belum ngerasain keajaiban sholawat. Dan itu banyak sekali chat yang masuk ke WA aku dan kayak yang bertanya-tanya gitu loh, kenapa aku belum mengalami keajaiban sholawat seperti yang lain, apa yang salah? Kita pasti mengalami keajaiban sholawat atau keberkahan dari sholawat, cuman kadang kita tidak menyadarinya. Ya, keberkahan dari sholawat itu sendiri bukan hanya doa kita yang terkabul atau impian kita yang terkabul, tapi juga misalnya nih, kita dihindarkan dari malapetaka atau bahaya yang mungkin bisa jadi kalau kita gak ngamalin sholawat itu akan terjadi pada kita gitu loh. Bahaya tersebut atau bencana tersebut akan terjadi kepada kita. Tapi karena kita berdoa kepada Allah melalui amalan sholawat, kita terhindar dari bahaya tersebut. Hal itu yang jarang kita sadari gitu. Padahal setiap harinya kita bangun dalam keadaan sehat, masih bisa bernafas tanpa alat-alat pernafasan, itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa. Tapi aku punya hajat kak, aku punya impian, dan teman-teman yang lain yang ngamalin sholawat udah ngerasain keajaiban dari sholawat itu sendiri dalam menggapai impian mereka. Contohnya, ada yang menang giveaway, dapat pekerjaan, terus kemudian rezekinya kayak tiba-tiba dateng gitu ya, kayak yang wah rezekinya jadi lancar, dagangannya jadi laris kayak gitu. Nah, aku juga pingin kak ngalamin keajaiban sholawat yang seperti itu. Pernyataan-pernyataan seperti itu sering sekali menjadi keluhan atau curahan hati dari teman-teman semua. Dan aku memahami gitu ya, kadang kita kan punya permasalahan yang berkaitan dengan duniawi gitu ya, entah masalah di sekolah, masalah kuliah, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, saat kita punya hajat, punya impian, lalu kita berdoa kepada Allah sambil kita ngamalin sholawat melalui perantara amalan sholawat. Nah, yang membuat hajat kita belum terkabul itu karena keyakinan dalam diri kita masih kurang. Mungkin teman-teman akan berkata, enggak kak, aku yakin dengan kuasanya Allah gitu. Nah, mungkin mulut kita berkata yakin, tapi hati kita tidak bisa berbohong. Buat teman-teman yang udah membaca buku Kuantum Ikhlas, sudah tahu bahwa kekuatan perasaan, kekuatan yang ada di dalam hati, itulah yang akan terjadi. Nah, meskipun mulut kita mengatakan kita yakin, tetapi kalau hati kita masih ada kegelisahan, nah berarti itu indikasi bahwa kita belum sepenuhnya menyerahkan kepada Allah. Keyakinan kita masih kurang, pasrahnya kita juga masih kurang. Nah, ciri-ciri orang yang yakin itu adalah salah satunya tidak akan berhenti saat dia mengalami kegagalan. Atau misalnya udah ngamalin sholawat gitu ya, terus
berdoa biar punya pekerjaan gitu. Nah, sedangkan pada sampai detik ini masih belum ada pekerjaan itu. Nah, mungkin buat orang yang tidak yakin, dia akan berhenti. Dia nggak ngamalin sholawat lagi. Dia ngambek lah istilahnya. Nah, sedangkan orang yang yakin, dia akan terus ngamalin sholawat, nggak peduli apapun yang terjadi, karena dia yakin bahwa Allah akan memberikan keajaibannya pada waktu yang tepat, dan yakin bahwa apa yang terjadi pada kita saat ini itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah fatum brutum amor fati. Nah, yang artinya adalah mencintai seburuk apapun takdir yang kita alami saat ini. Nah, mungkin menurut kita itu adalah yang buruk gitu ya, yang tidak mengenakan, tapi itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita saat ini. Sekarang gini deh, contohnya nih, misalnya saat kita lagi sakit, kemudian kita pergi ke dokter. Kita yakin dokter ini akan menyembuhkan penyakit kita, karena kita ngelihat dokter ini udah berpengalaman nyembuhin penyakitnya orang lain. Nah, saat kita datang ke dokternya, terus dokternya bilang, Anda terkena penyakit A misalnya. Nah, si dokter ini menyuruh kita untuk kembali lagi seminggu kemudian. Jadi seminggu kemudian kita disuruh kontrol lagi, kita suruh konsultasi lagi, kita suruh menemui dokternya lagi. Nah, kira-kira nih, kita sebagai pasiennya, kita bakal balik lagi atau enggak? Apalagi kita misalnya sakitnya semakin parah. Kira-kira kita bakal balik lagi enggak seminggu kemudian? Kemungkinan besar kita akan kembali lagi. Kita akan tanya lagi ke dokternya, kita akan periksa lagi, kita konsultasi lagi. Kenapa? Karena kita memiliki keyakinan kepada dokter tersebut bahwa si dokter ini bisa nih nyembuhin penyakit yang kita derita. Itu contoh sederhana atau ilustrasi sederhana yang sering terjadi dalam kehidupan kita tentang keyakinan kita kepada seseorang atau kepada sesuatu. Nah, kenapa kita nggak seyakin itu kepada Allah, kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa, yang menguasai segala sesuatu di alam semesta ini, menguasai yang tampak dan tidak tampak gitu. Kenapa kita nggak seyakin itu gitu? Ya, contohnya itu tadi, saat kita ngamalin sholawat, terus kita ngerasa kayak yang nggak ada perubahan apa-apa. Nah, kebanyakan dari kita akan seperti mengeluh atau ingin berhenti gitu. Kenapa kita ingin berhenti? Nah, salah satu indikasinya adalah kita tidak sepenuhnya yakin kepada Allah. Kita nggak pasrah sepenuhnya kepada Allah. Jadi, buat aku pribadi, agar terus yakin kepada Allah, ya tentunya kita harus menghadirkan gitu ya, Allah di dalam hati kita. Kita selalu yakin bahwa Allah lah satu-satunya tempat kita bergantung. Nggak ada yang lain, mau kemana lagi gitu. Karena semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi itu ya, kita tanamkan betul-betul rasa butuh kita kepada Allah, rasa bergantungnya kita kepada Allah. Nah, kemudian saat kita udah ngamalin, jangan berhenti. Jangan berhenti karena kita belum ngerasain keajaiban seperti teman-teman kita yang lain. Toh seperti yang aku bilang di video-video yang sebelumnya, sholawat itu gratis, mudah, murah. Kita nggak akan mengeluarkan banyak tenaga yang kayak gimana untuk ngamalin sholawat. Jadi apa ruginya gitu kan. Jadi teman-teman tinggal pilih mau jadi the winner atau jadi the loser. Kita mau jadi pemenang atau kita akan jadi orang yang kalah. Kalau kita ingin jadi the winner, ya kita harus melawan gitu ya, melawan rasa capeknya, melawan rasa ragunya, melawan rasa malasnya. Jadi saat kita udah ngamalin sholawat, kemudian kita ngerasa bahwa hidup kita kayak yang gak ngalami keajaiban seperti orang lain, atau malah justru kebalikannya gitu ya, semakin banyak hal-hal tidak menyenangkan yang kita alami, justru kita jangan berhenti gitu, justru tambah terus atau malah digas gitu. Jadi ibaratnya saat perjalanan kita ternyata kita mengalami suatu tanjakan gitu ya, tanjakan terjal. Nah, jangan berhenti, tapi justru ditambah gasnya gitu loh, bukan semakin
semakin nggak ngamalin sholawat, tapi justru ditambah amalan sholawatnya. Nah, insya Allah dengan begitu kita bakal jadi the winner gitu. Kita akan melihat keajaiban, kita juga akan merasakan keajaiban yang orang-orang lain alami. Dan itu udah banyak buktinya gitu loh. Emang banyak dari saudara-saudara kita yang ngalamin keajaiban sholawat dalam waktu yang singkat. Tapi buat orang-orang yang benar-benar merasain betul perjalanannya gitu ya, yang gak instan, yang seperti bertahun-tahun, itu pasti bakalan beda. Itu akan membuat ngebentuk karakter kita menjadi orang yang lebih kuat. Jadi itu share pengalaman aku tentang bagaimana sih caranya agar kita selalu yakin dan tidak berhenti ngamalin sholawat. Nah, buat teman-teman aku doain semoga hajat-hajatnya, apapun yang diinginkan dan juga apapun yang sedang dihadapi, masalah yang dihadapi, bisa segera selesai, hajatnya terwujud. Nah, salah satunya dengan perantara kita ngamalin sholawat. Nah, sebelum itu aku tutup dengan puisinya Jalaluddin Rumi yang judulnya Kembali Kepada Tuhan. Jika engkau belum mempunyai ilmu, hanyalah prasangka, maka milikilah prasangka yang baik tentang Tuhan. Begitulah caranya. Jika engkau hanya mampu merangkak, maka merangkaklah kepadanya. Jika engkau belum mampu berdoa dengan khusyuk, maka tetaplah persembahkan doamu yang kering, munafik, dan tanpa keyakinan. Karena Tuhan dengan rahmat-Nya akan tetap menerima mata uang palsumu. Jika engkau masih mempunyai 100 keraguan mengenai Tuhan, maka kurangilah menjadi 99 saja. Begitulah caranya. Wahai pejalan, biarpun telah 100 kali engkau ingkar janji, ayolah datang dan datang lagi. Karena Tuhan telah berfirman, ketika engkau melambung ke angkasa dan terpuruk ke dalam jurang, ingatlah padaku, karena akulah jalan itu. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.